alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat serta hidayahnya, taufiknya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya agar kita mari meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya, dan termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya amalan yang tidak ada contoh dari beliau, maka amalan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala tersebut sangatlah pedih, sangatlah keras. Kaum muslimin jamaah Jumat yang saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita baru ditimpa dengan bencana gempa bumi yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini dan ataupun terjadi pada diri kita, maka itu sebagian lebih besar banyak merupakan disebabkan kesalahan kita, disebabkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita merenungkan dosa apa saja yang mungkin
saat ini masih kita lakukan dan mungkin belum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat tersebut merupakan kewajiban umat Islam, kewajiban seumur hidup. Karena semua dari kita, semua manusia selalu melakukan dosa, selalu melakukan pelanggaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya al-insan mahallul khata' wa nisyan wa khairul khata'in at-tawwabun atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sebaik-baik kesalahan orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu mari kita berbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita. Ketahuilah bahwasanya senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut banyak manfaatnya untuk kita. Salah satunya kita terhindar dari bencana-bencana, terhindar dari segala macam keburukan yang mungkin akan menimpa kita oleh sebab dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab umat manusia selama mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal 33. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita yang bertaubat kepadanya diampuni segala dosa kita. Bahkan bukan saja diampuni, namun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa, mengampuni kesalahan kita, kesalahan kalian, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya mata air. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di atas tadi, bahwasanya sering beristighfar, sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab agar kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lam yuhlikan nas hatta yudhira min anfusihim." Manusia tidak akan dibinasakan, tidak akan diazab, tidak akan ditimpakan azab kepada mereka selama mereka tidak menghilangkan uzur dari diri mereka sendiri. Para ulama menjelaskan uzur yang dimaksud yaitu tatkala kita melakukan perbuatan maksiat, tatkala kita melakukan perbuatan pelanggaran, namun kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan bahwasanya banyak manfaat dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita renungkan bahwasanya betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira dosa yang kita lakukan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa apapun yang kita lakukan semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertobat kepadanya. Qul ya ibadalladzina asrafu min anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk bertaubat atas orang-orang yang terdahulu, atas umat yang terdahulu yang melakukan perbuatan dosa
dan sangat melampaui batas. Contohnya seperti Fir'aun yang mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, namun masih Allah berikan kesempatan untuk dia bertaubat. Dengan Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun, namun Fir'aun tidak mau mengambil kesempatan tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia semakin angkuh, semakin menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana yang disebutkan tadi, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan iblis pun mungkin terkejut mendengar pernyataan Fir'aun. Iblis saja tidak mengatakan yang demikian. Iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, alasannya karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api, dari api, namun manusia diciptakan dari tanah. Khalaqtahu min tin, kata iblis. Manusia tersebut kau ciptakan dari tanah. Maka iblis enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka dosa Fir'aun yang dilakukan oleh Fir'aun tersebut adalah dosa yang amat sangat besar, yang iblis pun tidak melakukannya. Namun Allah masih memberikan rahmatnya kepada Fir'aun dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Namun Fir'aun tidak mau bertaubat. Dan kemudian contoh yang lain kepada Ashabul Ukhdud yang membakar banyak kaum muslimin karena mereka memerintahkan kaum muslimin untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin tidak mau mengikutinya, maka dibuat semacam parit dan dibakar lebih dari 10.000 orang tatkala itu. Yang Allah abadikan kisahnya di dalam surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Namun Allah masih memberikan kesempatan pula kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qatalul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Dan sesungguhnya orang-orang yang membunuh kaum muslimin, membunuh Ashabul Ukhdud tersebut, dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Jahannam, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka pun masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertaubat. Dan ada kisah pula 100 yang membunuh 100 orang, 100 nyawa. Tatkala dia membunuh 99 nyawa, dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah ada kemungkinan saya bertobat? Maka ahli ibadah tersebut mengatakan tidak ada kemungkinan, digenapkan olehnya 100. Dibunuhlah para ahli ibadah tersebut. Kemudian dia berjalan lagi untuk menuju bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan ahli ilmu, yang ahli ilmu tersebut beribadah dan mempunyai ilmu. Maka dia bertanya kepada ahli ilmu tersebut. Maka ahli ilmu tersebut mengatakan, apa yang menghalangimu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tinggalkanlah negeri yang dimana engkau melakukan banyak perbuatan dosa dan pelanggaran tersebut. Pergilah menuju bumi yang di sana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kisah yang lain yang mereka mengambil kesempatan tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama hidup mereka melakukan perbuatan dosa, puluhan tahun melakukan perbuatan dosa. Mari kita ingat bagaimanakah kisah dari penyihir yang disewa oleh Fir'aun, bala tentara Fir'aun, yang hanya sujud 1 kali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah masukkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan kisah tersebut. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun puluhan tahun mereka melakukan perbuatan dosa, namun hanya dengan sekali sujud saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka.
Dengan sekali sujud saja mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, janganlah sia-siakan kesempatan untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun yang selama hidupnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang tatkala dia masih hidup, Nabi Muhammad saja masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali dalam satu harinya, dan dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka apa yang menghalangi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita merasa suci, jangan kita merasa bahwa kita tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan pelanggaran. Pasti kita pernah melakukan dosa dan selalu melakukan dosa, selalu melakukan pelanggaran. Maka tatkala kita melakukan dosa dan pelanggaran, bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Jangan ditunda-tunda. Jangan kita mengatakan saya ingin bertaubat nanti tatkala saya sudah mencapai usia renta. Apakah kita bisa menjamin tatkala kita masa kita sudah tua nanti kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah apakah kita bisa menjamin nyawa kita akan sampai kepada masa tua tersebut? Boleh jadi tatkala masih muda kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu janganlah menyia-nyiakan kesempatan. Senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun firman-Nya yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu. Maksud dari firman Allah tersebut pada ayat tersebut, apabila dia membawa dosa syirik tersebut sampai meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia sebelum meninggal dunia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka daripada itu mari kita perbanyak selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mari kita senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة